والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puja serta puji rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, malam ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara Majlis Ta'lim. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan sababiyah kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kita termasuk umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Majlis Ta'lim rahimakumullah, ada kabar duka dari keluarga yang mewakafkan tanah ini. Kemarin kita kan mendoakan karena dia lagi sakit. Hari Sabtu subuh Sabtu beliau telah wafat, meninggal. Kita doakan mudah-mudahan almarhum oleh Allah diterima iman Islamnya, diterima segala amal ibadahnya, dan diampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Juga mudah-mudahan Allah tempatkan di raudhatul minal jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila khususan ila ruh Muawiyah Ghafarallahu lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajiannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Bab keempat menjelaskan fadilah baca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ashran liman shalla alaika marratan wahidatan hal dzalika liman kana hadirul qalb. Qala la bal huwa likulli musallin alayya ghafilin wa ya'tihi Allahu amthala jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu wa amma idza kana hadirul qalb waqta as-salati alayhi fala ya'lamu qadra dhalika illa Allah ta'ala. Ada yang bertanya, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah balasan 10 kali lipat bagi orang yang membaca sholawat 1 kali? Apakah itu yang sholawat yang ketika dia sholawat hatinya hadir? Hatinya hadir, maksudnya ketika sholawat yang menghayati, ya, menghayal, seakan-akan dia lagi berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, tidak. 10 kali lipat balasan bagi orang yang sholawat 1 kali itu bagi yang sholawatnya ghafil. Ghafil itu lidahnya sholawat tapi dia nggak ngerti maknanya apa, menghadirkan hatinya pun tidak, ya sholawat cuma lisan doang, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kadang-kadang nggak ngerti, cuma salawat doang. Itu kata Rasul 1 kali dibalas 10 kali.
Wa yu'tihillahu amsal jibal, kemudian Allah memberikan pahala semisal seperti gunung, sebesar gunung. Sholawat satu kali dengan ghafil, ya, tidak hadir hatinya tidak ikut sholawat, cuman lisan doang. Allah pertama membalas 10 kali lipat. Yang kedua, Allah memberikan pahala sebesar gunung. Yang ketiga, wal malaikatu tad'ulahu wa tastaghfirullah. Malaikat pun akan mendoakan, akan memintakan ampunan bagi orang yang sholawat dengan ghafil, dengan tidak menghadirkan hatinya. Wa amma idza kana hadirul qalb, apabila hatinya hadir ketika dia sholawat menghayati, ya. Jadi hayalan yang paling indah itu adalah hayalan dia sedang berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sholawat, seakan-akan dia bersolat di depan baginda Nabi hadir di dalam hatinya, ya. Sampai dia meneteskan air mata tidak sengaja, ya, karena dia sedang berhadapan dengan makhluk yang paling mulia. Hadir hatinya. Nah, kalau yang seperti itu sholawatnya, kata Rasul, fala ya'lamu qadra dzalika illallah ta'ala, tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah subhanallah. Itu sholawat, itu hebat sholawat. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, ketika aku berdoa, bolehkah 1/4 dari doaku ada sholawat? Kata Rasul, bagus itu, bagus. Tapi kalau misalkan ditambah, lebih bagus. Ditambah lagi, ya Rasul, kalau begitu sholawatnya setengah, doanya setengah. Jadi ketika doa banyak sholawatnya dia. Kata Rasul, bagus itu, setengah dari doa adalah sholawat. Tapi kalau ditambahin, tambah bagus. 3/4, bagus. Kalau ditambahin, tambah bagus. Ya udah, setiap saya doa isinya sholawat semuanya. Kata Rasul, kalau kamu seperti itu, dosa kamu diampuni, hajat yang kau inginkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang dulu itu kalau dia lagi punya hajat, sholawat 133 kali atau 100 bukan 100 ya, 144.000. Nah, sholawatnya itu kalau pengen hajat, sholawat. Fadilah sholat seperti itu sangat luar biasa. Makanya baca sholawat mudah, sholat itu mudah. Tidak seperti kita baca Quran. Baca Quran kita harus megang, kalau nggak hafal kan, sebelum megang harus punya wudhu dulu. Gitu Quran. Sholawat enggak, dimanapun boleh sholawat itu. Bahkan ada yang mengatakan di zaman sekarang, wiridan, amalan yang paling cepat wusul ilallah itu dengan bersolawat. Karena kalau salawat itu beda dengan yang lain, beda. Kalau salawat itu beda dengan yang lain, beda dengan baca Al-Quran, bukan merendahkan Al-Quran lain. Kalau Al-Quran itu membaca dengan didasari atau ada hati riya, ya, sum'ah, takabur dan macam-macamnya, itu nggak dapat pahala baca Al-Quran. Sodako, ya, pengen disebut ahli dermawan, ahli sodako, orang dermawan, itu nggak dapat pahala sodako. Sholat pun sama, kalau bukan karena Allah, karena pengen dipuji, itu nggak dapat. Kalau sholawat mah enggak, ya, dia bersolawat, pengen misalkan dia liatin calon mertuanya, tetap dapat pahala sholawat itu mah. Sholat tetap dapat. Gitu. Salat itu walaupun dengan rasa sum'ah, riya, dan itu tetap dapat salat pahala. Dengan yang lainnya tidak. Kalau amal-amal yang lain tidak. Karena salat itu tetap dapat pahalanya, maka salawat aja. Amalan yang paling mudah, salawat. Gitu. Amalan wiridnya. Kalau salat itu harus wajib. Kalau salat itu waktu nggak boleh tinggalkan. Pernah Rasul ditanya oleh Allah, ya Rasul, limanis samawati wal ardh. Punya siapa, untuk siapa langit dan bumi? Kata Rasul, laka, ya, untuk kau ya Allah.
untuk kamu. Wa ma fiha wa ma fihima, dan diantaranya ialah buat kamu ya Rasul, ya Allah. Dan kamu buat siapa? Kamu buat siapa? Nah, kata Allah, kalau neraka surga buat siapa? Kata Rasul, buat Allah, punya Allah. Engkau sama, saya juga punya Allah. Sedangkan aku punya siapa? Kata Allah, aku ini punya siapa? Kata Rasul, engkau yang lebih tahu ya Allah. Kata Allah, ya Rasul, ya Muhammad, saya dan engkau milik orang yang bersalawat kepadamu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Aku dan engkau itu milik orang yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Alangkah besarnya, alangkah hebatnya itu salawat. Allah dan Rasul milik orang yang bersalawat. Subhanallah. Makanya saya kemarin bawa ini nih, lihat ini nih. Minta, ini ada salawat kubro nih. Saya baru lihat, minta satu. Baru dibaca pagi satu hari, ya, satu kali sore dibaca. Ini salawat ini satu kali dibaca berapa juta kali dipati kepalanya. Subhanallah. Baru lihat ya. Alam ini namanya salawat kubro. Minta satu kemarin untuk pada minggu, minta biar dibaca pagi atau menjelang sore, baca salawat. Subhanallah. Suatu hari itu Siti Aisyah kehilangan jarum kapur. Tahu jarum kapur? Di malam hari itu dicari-cari, ketemu gelap malam. Zaman dahulu beda dengan zaman sekarang penerangannya. Sekarang kan terang, ada lampu, tidak kelihatan. Tiba-tiba itu rumah itu jadi kelihatan, bahkan jarum yang kecil kelihatan. Ditemukan, ini ada apa ini? Ternyata Rasul melihat dari biliknya. Ya Allah, ya. Kata Siti, ya Rasulullah, alangkah bahagianya orang-orang yang melihat wajahmu yang indah seperti itu. Iya, kata Rasul, alangkah ruginya bagi orang yang tidak bisa melihat saya. Emang ada? Ada. Siapa? Ketika namaku disebutkan, dia tidak bersolat kepadaku, dan orang itu tidak akan pernah melihat wajahku. Na'udzubillah. Makanya ketika menyebut nama Muhammad, sambut dengan sallallahu, harus itu. Biar apa? Biar kita nanti di hari kiamat bisa memandang wajah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Salawat apa? Salawat apa aja. Salawat apa aja yang dia salawat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku setiap harinya 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal, tidak akan mati sebelum Allah memperlihatkan surga kepadanya. Bayangin tuh, satu hari 1000 kali. Sedikit itu, sedikit 1000 kali itu. Kalau kita bagi 5 setelah sholat, satu waktu itu 200 itu mungkin cuma beberapa menit. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin sekitar 5 menit 200 itu, nggak nyampe 5 menit. Ya, wiridannya salawat satu hari 1000 dibagi 5 setiap sholat 200 salawat. Kata Rasul, yang merutinkan, yang membaca salawat satu hari 1000 kali, dia tidak akan mati sebelum Allah memperlihatkan surga kepadanya. Ketika orang pada nangis melihat kita lagi syakaratul maut, kita lagi bahagia. Kenapa? Memandang surga, setelah melihat surga, telah melihat tempat kita yang sangat indah. Ya. Istrinya menangis kalau misalkan suami yang lagi syakaratul maut, anaknya menangis, dia lagi senang. Melihat apa? Melihat istana-istana di surga, melihat keindahan surga. Kenapa? Karena rajin sholawat. Sehingga ketika malaikat maut atau malaikat Israel mencabut nyawanya, itu tidak terasa sakit. Bukan tidak sakit, sakitnya.
Tapi karena lagi memandang keindahan, lagi memandang surga-surga yang indah yang belum pernah dia lihat, subhanallah, itu rasa sakitnya enggak terasa. Ya, contoh pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika perempuan-perempuan itu memotong apa? Ada yang mengatakan motong apel, ada yang mengatakan motong bawang merah dengan pisau yang sangat tajam. Ya. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam dibawa keluar dari kamarnya. Lihat itu perempuan-perempuan itu, ya Allah. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ya. Saking senangnya dia melihat wajah indahnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu tangannya tidak terasa teriris. Bukan tidak sakit, tidak terasa. Kenapa? Saking indahnya melihat wajah Nabi Yusuf alaihi. Seperti itu juga ketika seseorang lagi dicabut sakaratul maut dan dia sedang melihat keindahan surga beserta isi-isinya, malaikat maut itu mencabut tidak terasa. Bukan tidak sakit, sakitnya luar biasa. Mengatakan kata riwayat itu seperti 300 kali bacokan pedang. Ngerinya luar biasa. Tapi kalau orang yang ahli sholawat, yang satu hari 1000 kali, dia indah memandang surga. Subhanallah. Di sekeliling kita lagi pada nangis, kita lagi senang. Subhanallah. Sholawat mudah ya, satu hari 1000 kali. Bahkan ketika di hari kiamat di alam mahsyar, ketika seseorang dikumpulkan, itu orang-orang pada bingung, itu mau minta tolong sama siapa. Tiba-tiba ada 2 golongan, ya, yang berjalan di atas kepala manusia, yang wajahnya sangat indah bercahaya. Ternyata satu golongan itu adalah golongan laki-laki yang dipimpin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang satunya itu golongan perempuan yang dipimpin oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Ibu tahu nggak Sayyidah Fatimah? Siapa itu? Hah? Putri Nabi Muhammad. Itu Bu nanti yang mimpin ibu nanti ke surga itu beliau, makanya harus tahu. Siti Fatimah itu Az-Zahra. Suaminya namanya siapa? Sayyidina Ali. Putranya siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Satu lagi? Hah? Satu lagi? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali suaminya. Gimana sih? Itu pimpinan ibu itu perempuan. Sayyidina Muhassin itu meninggal kecil. Harus tahu, Bu. Harus tahu nian itu. Kalau tidak kenal nanti di situ nyari pimpinan yang mana? Ya beliaulah yang akan memimpin kaum wanita, Siti Fatimah Az-Zahra. Sedangkan laki-laki dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 golongan ini berjalan di atas kepala manusia. Mau kemana? Mau menuju surga. Sedangkan orang-orang yang di bawah itu minta tolong. Semuanya memanggil-manggil Nabi Muhammad. Ya Rasulullah tolong aku, ya Rasulullah tolong aku. Manggil semuanya. Mereka tahu itu adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak menoleh. Enggak menoleh Rasul, langsung. Tapi ketika ya Rasulullah tolong aku adalah umatmu ya Rasul. Dengar. Ketika Nabi mendengar umat itu langsung berhenti. Langsung berhenti ketika Nabi mendengar umat, karena Nabi sangat sayang sama umatnya. Mana umatku, mana umatku? Semua mengangkat tangan, ya Rasulullah karena umatku. Aku adalah umatmu ya Rasul. Umat yang mana?
Aku nggak kenal. Rasul nggak kenal. Aku adalah umatmu yang dulu ini. Enggak. Dulu kau tidak pernah menyebut namaku di dalam sholat. Tidak pernah menyebut namaku. Aku tidak kenal. Dulu kau melupakanku dan aku yang akan melupakanmu. Kalau Nabi Muhammad dilupakan oleh kita, sejarah dilupakan oleh kita, kita akan dilupakan. Makanya kita Isra Mi'raj adakan kita, walaupun kita seperti mengaji biasa, mengingat. Itu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang rajin baca salawat akan diangkat. Ayo ikut. Tuh ya, mudah-mudahan dengan seringnya kita mengaji ya, jadi kita tahu mana cara-cara untuk kita yang diamalkannya mudah, tapi yang fadilahnya sangat besar. Ini kan di atasnya salawat. Ya Allah, alangkah indahnya ya. Nah di sini ada gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang melupakan sholat kepadaku, maka dia akhta itu salah jalan untuk menuju surga. Kalau salah jalan tidak akan sampai. Bapak mau ke Linggau, jalannya jalan sini ya, sampainya nanti ke sono, ke Lahat, ke Muara ini, Batu Raja, nggak bakal sampai. Kenapa? Karena salah jalan. Itu orangnya di surga tapi melupakan Nabi, itu nggak bakal nyampe. Karena pintu surga itu lewat Nabi. Ya, pintu-pintunya semuanya lewat Nabi. Cara sholat harus ikut cara Nabi. Caranya semuanya harus ikut cara Nabi. Kalau tidak ikut cara Nabi, atau tidak mengikuti Rasul, atau tidak kenal sama Rasul, dia sama siapa? Tuh, salatnya jangan lupakan Nabi, jangan lupakan. Baca salawat ya Allah. Kita ibadah-ibadah yang lain tapi Rasul dilupakan, naudzubillah. Makanya kata Rasul, orang yang paling banyak sholawatnya akan paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Yang paling banyak sholawatnya, yang paling dekat dengan Rasul. Suatu hari ketika Rasul lagi khutbah Jumat, ada orang Badui, orang dusun. Tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun, nggak tahu dia waktu nanya kapan. Ketika Rasul lagi menjelaskan hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, itu orang-orang pada nangis, takut dengan hari kiamat. Ini orang Badui nanya, ya Rasul, kapan kiamat datang? Kapan kiamat terjadi? Sahabat pada kaget, orang-orang pada nangis mendengarkan dahsyatnya kiamat. Ini nanya kapan kiamat? Kata Rasul, kamu punya bekal apa? Sudah menanyakan hari kiamat? Gimana kata sahabat orang Badui itu? Ya Rasulullah, aku merasa diri aku orang biasa, beda dengan engkau makhluk yang paling mulia. Sholat saya cuma 5 waktu, puasanya cuma Ramadan doang, zakat cuma fitrah aja ya. Tapi di hatiku ada kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Itu modalku adalah cinta kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasul, gimana? Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Kita itu akan dikumpulkan beserta orang-orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai adalah baginda Nabi, kita akan bersama dengan Rasul. Salah satu tanda cinta kita adalah bersalat dan mengikuti sunnah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makanya para habib itu rata-rata wididnya sholawat. Mereka tahu sangat besar fadilah sholawat itu. Mau apa sholawat, mau apa sholat terus. Semuanya sholawat.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Kata Rasul, barang siapa yang membaca salat kepadaku di hari Jumat, di setiap hari Jumat, arba'ina marrah, 40 kali, sedikit 40. Kalau yang tadi mas 1000 ini 40. Mahallahu dzunubahu kullaha, Allah akan menghapus dosa semuanya. Semua dosa dihapus oleh sholawat 40 kali. Qultu ya Rasulullah kaifa sholatu alaika? Bagaimana kata sahabat, bagaimana sholawatnya? Nanya. Kata Rasul, taqulu Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Pendek. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Kedua, 40 kali setiap hari Jumat, laki-laki ataupun perempuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Coba ikutin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikutin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Itu salatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Baca setiap hari Jumat 40 kali, itu akan melebur seluruh dosa kita. Kita mampu tahu diri, banyak salah dosa. Dosa kita mah tiap hari, tiap jam, tiap menit, banyak dosa kita. Ya kita lebur dengan sholawat ini. 40 kali itu paling berapa menit? Insya Allah dengar 3 kali hafal, dengerin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ianya tasdidkan ummi. Ummi, tulisannya ummi karena wakaf ummi. Nah, itu ya setiap hari Jumat. Kalau hari-hari biasa 1000, kalau hari Jumat 1040. Gitu. Belum bisa 1000, 100.